Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Muhammad Najib dari usahadesa.com. Saya saat ini ada di, ya Allah dinginnya, salah satu daerah tertinggi ya. Iya, di Indonesia. Tertinggi di Indonesia. Ya, ini di mana ini, Pak? Di Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dieng, ya. Salah satu dataran tinggi. Ya. Eropanya Indonesia kata tadi. Iya, Eropanya Indonesia. Jadi beliau, Mas ini orang Eropa ini? Iya, pribumi Dieng. Oh, pribumi ya. Dieng. Nah, Mas silakan kenalkan diri. Oh iya ya. Nama saya agak kerasan sedikit, Mas. Iya. Atau kameramennya perlu maju? Iya. Ya. Nama saya aslinya, nama lengkapnya Ahmad Palal. Ahmad Palal. Iya, 40 tahun. 40 tahun. Ya. Profesi? Profesi sebagai petani. Petani ya. Apa? Petani karika. Terus terong Belanda. Wah. Terus kentang. Kentang. Lah ini ya. Lagi megang apa ini, Mas? Ini namanya... Panggilannya siapa ini? Mas Eko, Mas Eropa, Mas Palal? Mas Palal biasanya. Mas Palal. Iya. Lagi megang apa ini, Mas Palal? Ini karika. Karika? Iya, karika. Boleh lihat ini? Oh iya, monggo. Bentuknya kayak gini nih, buah karika ini. Karika, iya. Aneh ya? Iya, atau kalau bahasanya ada yang bilang pepaya gunung. Pepaya gunung. Jadi ini sebenarnya kayak pepaya ya. Pohonnya seperti apa, Mas? Sefamili pepaya. Iya, cuman beda daerah jadinya apa? Ini ya ginilah. Dieng itu termasuk anugerah alam yang tak ternilai. Jadi, agak keras ngomongnya, agak keras ya. Dieng itu termasuk ya kita bersyukur lah, alhamdulillah gitu. Dieng itu termasuk salah satu ciptaan Allah yang tidak ternilai. Karikanya. Iya, dari anugerah dan sebagainya. Selain dieng dingin, juga ini jenis-jenis tanamannya juga beda-beda sama yang di dataran rendah. Sebagai contoh ini karika. Karika. Ya, karika atau pepaya gunung. Nah, hidupnya aja cuman di Dieng, sama yang kedua itu di dataran tinggi Andes Amerika. Hanya dua. Iya, dua tempat kok ke pepaya gunung seperti pepaya gunung ini atau namanya karika. Ya. Hanya dua tempat, satu di Dieng, satu lagi di pegunungan Andes Amerika. Memang apa ini yang bawa dari mana, siapa nih ke Dieng ini? Dulu orang-orang Belanda. Orang Belanda ya, yang pernah menetap di Dieng. Oke. Bawanya macam-macam dari sana itu sekiranya yang hidup di dataran tinggi. Dataran tinggi. Jadi hanya di dataran. Sudah pernah ke dataran tinggi Andes, Mas? Belum. Masa? Podo, saya juga belum pernah itu. Nah, tapi katanya hanya hidup buah karikai ini di Pegunungan Tinggi Andes dan di Desa Dieng. Pohonnya seperti apa ini? Ini pohonnya macam kayak gini. Oh, seperti pepaya ya? Hampir seperti pepaya. Ya. Ya, ini belakang nih, ini yang besar ini seperti ini. Tetapi ini yang saya ini bisa langsung ini sudah matang belum? Sudah matang. Itu, ini Pak. Sudah matang. Jadi ya. Kalau pepaya itu agak besar. Lah ini kalau ini paling besar semana? Paling besar ya seginilah. Segini paling besar. Paling besar ya segini. Jadi beda ya. Kalau pepaya kan ada yang segini. Tapi kalau ini udah matang ya? Iya, udah matang. Oh, saya nggak biarkan lah nanti. Tapi ini bentuknya kalau ini sudah matang juga? Sudah matang. Oh, sudah matang. Nah, biasanya karika ini dibuat apa, Mas? Ini dibuat manisan, Pak. Manisan, kebetulan saya bawa sampelnya ini. Tadi dikasih sama Pak Palal. Contoh sampel ini tolong pegang. Biasanya di Wonosobo itu di Dieng dikemas seperti ini. Ini mereknya bisa macam-macam. Ini jadi manisan karisa ini sudah kemana-mana. Saya minum. Wah, enaknya sekali, Mas ya. Manis sekali. Manis sekali. Ini untuk daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah yang agak panas, dataran rendah ini sangat cocok. Iya, apalagi kalau dimasukkan ke kulkas, Kak. Masukkan kulkas. Ini contohnya seperti ini nih. Lebih segar lagi. Ya. Ini contoh buahnya seperti ini. Iya. Ini sudah dipotong-potong, sudah diolah. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa tahan berapa lama, Mas Palal? Ini kalau sampai 1 tahun, Pak. 1 tahun? Iya. Asal di kulkas? Iya, enggak di kulkas pun tahan. Bisa setahun? Iya. Kalau enggak dimakan bisa berapa tahun? Harus disimpan ya. Harus dimakan, Pak. Harus dimakan ya. Bisa 10 tahun kalau nggak dimakan tapi katanya. Tapi wah enak sekali, benar-benar enak ini. Iya, Pak. Ini
ini hanya ada pohon ini, buah ini hanya ada di Dieng. Jadi kalau pesan karika buatan Pekalongan itu bukan karika, itu kariku, ya. Nah, selain produk karika ini, ya, bacanya memang karika ya. Karika. Tulisannya carica, bacanya karika. Nah, ini apa saja nih yang budidaya pertanian yang dikembangkan oleh Mas Palal nih? Ya. Ada apa? Selain ini ada terong Belanda katanya. Ya, terong Belanda. Nah, kita lihat terong Belandanya seperti apa. Ini adalah salah satu lahan yang di monggo Mas Palal kesini, jangan takut sama saya nggak gigit. Ini termasuk dingin, kita harus cepat-cepat ya, soalnya saya nggak kuat dinginnya ini. Nah, ini terong Belanda. Terong Belanda. Oke, ini di dataran tapi ini di mana-mana juga ada ya? Ya, ada, Pak. Apa keistimewaan dari terong? Coba kesini lihat terong Belandanya seperti apa? Apa mirip orang Belanda? Enggak juga. Ini seperti ini. Ya, ini biasanya buat jus ya? Ya, buat agak jus. Maju bisa dilihat lebih dekat lagi. Buat manisan juga bisa, Pak. Buat manisan. Ya, rata-rata cenderung di sini buat manisan, Pak. Oke, itu ya. Terong Belandanya seperti itu. Ya. Mungkin. Oke. Apa keistimewaan dari terong Belandanya Mas Palal di Dieng ini dibanding terong Belanda di tempat lain? Setahu saya kandungannya itu vitamin C. Ya. Ya. Terus apa ini daya tahannya itu kalau yang di dataran tinggi, di dataran tinggi. Dibanding terong Belanda yang ada di dataran menengah, cenderung kekuatan dalam masa penyimpanan itu lebih kuat yang dari jadi dataran tinggi. Terong-terong Belanda yang ditanam di dataran tinggi sama bisa lebih dataran menengah itu bedanya itu dalam masa penyimpanan, dalam masa penyimpanan lebih dalam bentuk buah segar loh, Pak. Dalam bentuk buah segar itu lebih tahan yang dari lebih tahan segar. Nah, kalau ada yang mau mesen kira-kira dalam jumlah besar bisa, Mas ya? Ya, kita dulu dalam jumlah besarnya kan kita harus nanam banyak kan. Oke. Ya. Tetapi bisa lah pasar ya, kita bisa supply ya, atau apa. Insya Allah ini Mas Palal ini. Nah, kalau misalkan nanti carica juga bisa melalui usaha-desa.com, melalui apa namanya, ini ada azan tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan sebentar saja. Itu komat bukan azan. Apa namanya, bisa membeli melalui usaha-desa.com. Ini apa kira-kira Mas Palal ya? Gimana? Bisa tips-tips di sini, bisa maju sedikit. Kira-kira tips-tips apa bertani yang bagus yang selama ini bisa di strategi pertanian seperti carica dan ini. Karena saya lihat tadi kayaknya Mas Palal nih ekonominya bersama kelompok tani lainnya semakin bagus nih. Ya gini, Pak. Yang penting itu kita jangan cuman nanam satu komoditas. Jangan nanam satu komoditas. Soalnya kalau nanam satu komoditas, nanti waktu harga anjlok itu nggak ada yang jadi harus punya strategi penopang lain. Cuman kalau kita nanamnya itu berbagai macam varietas, nah kadang hukum pasar kan kadang ada yang murah, ada yang mahal. Jadinya sewaktu-waktu itu gini, waktu kita jual seandainya macam ini karika, terus terong Belanda. Kadang kan karika murah, belum tentu terong Belanda ini murah. Nah, ya gitu, Pak. Yang penting jangan satu komoditas. Jangan hanya satu komoditas. Apalagi kira-kira tips-tips lain ini, Mas? Ya gimana ya? Kita juga harus jeli menyiasati masalah cuaca, Pak. Harus jeli menyiasati masalah cuaca. Perkiraan cuacanya seperti apa? Terus jangan lupa itu istilah rotasi, Pak. Rotasi. Maksudnya rotasi seperti apa nih? Seandainya kita barusan nanam kentang gitu. Ya, kita rotasi pakai wortel lah atau kol kubis gitu. Ya jangan cuman dari kentang ke kentang lagi. Ya. Kasus yang sudah ada itu kekuatan tanahnya itu, tanah kan butuh istirahat juga kan, Pak. Kalau kita genjot kentang terus kasihan, Pak. Kita juga harus sama-sama alam. Ini termasuk salah satu petani yang menerapkan pertanian sehat ya.
pertanian sehat juga, Mas ya? Kita berusaha ke arah situ, Pak. Oke. Cuman butuh proses, jadinya tahap gitu, Pak. Oke, jadi menyesuaikan apa namanya dengan alam, ada siklusnya, dan tidak memaksa tanah apa namanya tanah untuk diforsir apa saja seperti itu. Ini adalah salah satu contoh petani sehat. Jadi memang di Wonosobo ini atau di Dieng bertemu dengan hanya petani-petani yang menerapkan pertanian sehat. Tadi ketemu dengan Pak Septiono, sekarang dengan Pak Palal. Pak Palal atau Mas Palal ini yang menerapkan petani sehingga produk seperti buah carica maupun buah terong Belanda. Kalau tadi Mas Septiono adalah produk wortel dan lain-lain, semua memang dikelola atau ditanam secara lebih sehat, sehingga memang secara bijak sehingga kualitas dari produk-produknya memang lebih, nutrisinya lebih bagus dan sebagainya, apa namanya, rasanya juga lebih enak, yang sudah pasti lebih sehat lah. Harga sama yang di pasaran, tetapi kualitas lebih bagus. Mungkin yang terakhir ini Mas Palal. Gimana? Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang lain ingin belajar bagaimana pertanian sehat, datang ke Dieng ini bisa ikut sharing pengetahuan ini? Ya, dengan senang hati, Pak. Dengan senang hati, baik. Kita kan harus berbagi ilmu, Pak. Berbagi ilmu, oke. Nah, kira-kira keberatan enggak ini? Kalau kita sama-sama bicara ngomong cinta Indonesia, beli dari desa. Keberatan tidak? Sangat-sangat setuju. Setuju ya? Iya, sangat-sangat setuju. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Cinta Indonesia, beli dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.